Oke, kali ini Bapak akan membahas mengenai akuntansi BLU. Cepat saja ya, ini mungkin waktunya cuma 10 menit gitu ya. Nah, banyak yang nanya gimana sih nyatet pendapatan, gimana nyatet belanja gitu ya. Mungkin masih bingung gitu ya. Nah, di sini eh, akuntansi BLU itu apa aja sih yang ada di video ini ya? Kan kita tahu nih, di BLU itu di dalamnya ada yang rupiah murni, ada yang PNBP gitu ya. Yang rupiah murni itu nanti kita akan nyatet pendapatan BLU sebagai korulari, tapi di situ karena dia anggaran belanja gitu ya. Kemudian kalau ada pendapatan hibah, lalu belanja yang menggunakan UP dan LS. Di video ini kita nggak bahas belanja UP dan LS karena sama dengan UP dan LS waktu Satker ya pencatatannya. Kemudian di PNBP itu kita akan melakukan pengesahan pendapatan dan belanja gitu ya. Nah, semuanya baik itu yang bersumber dari Rumia Purni maupun PNBP itu semua ada di DIPA BLU untuk membuat laporan keuangan BLU gitu ya. Oke. Nah, pakai PMK yang mana, Pak? Mau 280 atau 212? Kan kemarin Bapak sudah jelaskan bahwa PMK 280 itu lahir sebelum 212 lahir. Di 212 juga disebutkan kok eh, beberapa pendapatan yang tidak ada gitu ya, mengikuti jurnal pada PMK 280. Jadi dua-duanya sebenarnya dipakai, digunakan gitu ya. Nah, di PMK 280 itu kan pertama dia nggak ada jurnal anggaran ya. Kalau di PMK 212 jelas ada jurnal anggaran. DIPA ya, jurnal anggaran DIPA. Kemudian di PMK 280 nih biasa ada jurnal korolari ini. Entah korolari untuk pendapatan, korolari untuk pencatatan aset gitu ya. Di PMK 212 nggak ada. Di PMK 280 ada akun utang dan piutang dari Kun pada buku besar kas gitu ya. Sedangkan detail dan detailnya itu ada di buku besar akrual. Sedangkan di PMK 212 baik di buku besar kas maupun buku besar akrual dia menggunakan detail atau dekel. Otomatis di video ini kita nggak menggunakan lagi utang dan piutang dari Kun pada buku besar kas karena sebenarnya akun utang piutang dari Kun pada buku besar kas ini eh, berhubungan dengan jurnal anggarannya gitu ya. Kemudian di PMK 280 juga nggak ada jurnal komitmen, sedangkan di PMK 212 terdapat komitmen belanja DIPA gitu ya. Baik PNBP maupun rupiah murni itu kan ada di DIPA, maka butuh jurnal komitmen gitu ya. Itulah perbedaannya antara PMK 280 dan 212. Nah, kita lanjut ke jurnal akuntansi BLU. Di akuntansi BLU itu ada jurnal apa aja sih? Ini Bapak resume ada jurnal 5 jurnal yang besar gitu ya, yang utama. Jadi jurnal anggaran akuntansi anggaran DIPA, akuntansi pendapatan rupiah murni, hibah maupun PNBP, lalu komitmen belanja, ada jurnal belanja rupiah murni untuk UP dan LS, lalu jurnal pengesahan belanja gitu ya, jurnal pengesahan belanja PNBP BLU. Sedangkan lain-lainnya, kalau jurnal penyesuaian dan lain-lain, eh, tidak terlalu Bapak bahas ya, tapi ada di sini gitu ya. Oke, kita lanjut. Di jurnal anggaran DIPA, eh, pertama kali ketika DIPA ada gitu ya, pertama kali biasanya ada jurnal apa, ada neraca saldo awal ya. Nah itu kita nggak perlu lagi tuh nyatet jurnal saldo awal ya. Yang perlu kita catat adalah eh, DIPA-nya ya. DIPA perlu diingat, BL itu kan sama dengan eh, entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah pusat ya di tingkat KL. Maka aturannya adalah single entry ya, posting rule-nya. Jadi kita nyatet nih di buku besar akrual dan di buku besar kas gitu ya. Allotment belanja, allotment pengeluaran pembiayaan gitu ya. Kemudian itu di debit, kemudian estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan dan estimasi pendapatan hibah yang dialokasikan di kredit termasuk di situ penerimaan pembiayaan ya. Jadi ada yang lupa nih kalau ada estimasi penerimaan pembiayaan gitu ya. Nah, bila terjadi revisi DIPA, maka perlu dilakukan kembali jurnal penyesuaian DIPA saat diterima DIPA revisian. Jadi nanti perlu ataukah allotment belanjanya ditambah gitu ya atau dikurangin gitu ya.
Ini sebenarnya dia nggak terlalu berpengaruh ke laporan keuangan ya, jadi hanya untuk manajerial aja. Yang pertama dilakukan adalah tadi ya, bikin jurnal anggaran DIPA. Kemudian kita ke akuntansi pendapatan dulu. Nah, di akuntansi pendapatan itu ada 4 ya, ada belanja DIPA rupiah murni, nanti sebagai pendapatan dari APBN gitu ya. Kemudian ada PNBP tunai, ada PNBP di store dikun, dan hibah tunai gitu ya. Nah, posting rule-nya pendapatan BLU itu kalau di PMK 280 timbul diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang menagih. Jadi timbulnya hak itu apa? Imbalan suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan atau hak BLU untuk menagihkan beban tagihan kepada alokasi APBN gitu ya. Kemudian ada pendapatan realisasi. Hak telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya penagihan gitu ya. Nah, kemudian ada pendapatan tunai di PNBP. Ini dilakukan pencatatannya saat pengesahan periodik gitu ya. Kemudian ada pendapatan hibah tunai. Pendapatan hibah tunai itu juga sama, dilakukan pencatatannya saat pengesahan periodik. Sedangkan pendapatan hibah barang tidak dilakukan pengesahan ya pada saat apa minta pengesahan periodik, tapi dia dicatat melalui jurnal penyesuaian kalau di apa namanya di PMK 280. Namun kalau di PMK 212 ya itu tadi saat diterimanya ya. Jadi saat diterimanya kita nyatat. Nah, untuk lebih jelasnya kita eh, langsung ke soal aja gitu ya. Ini ada soal gitu ya. Soalnya 1 Juli dibelanjakan 50 belanja barang, terus di sini ada dikeluarkan surat tagihan ya, terus ada pendapatan dari Pemda. Nah, kita kita langsung aja ya di jawabannya. Nah, pertama nih, 1 Juli dibelanjakan Rp50 ini ya untuk belanja barang untuk memenuhi permintaan pelatihan Pemda IGZ yang telah dibebankan keesok harinya gitu ya. Berarti keesokan harinya gitu ya. Ini kebetulan kalau eh, di kita langsung aja nih belanja barang pada belanja barang komitmen ya, komitmen tuh. Di belanja barang, di debit belanja barang lagi saat terima tagihan ya. Nah, kemudian kita nyatet tagihannya ya. Tagihannya itu beban barang pada belanja yang masih harus dibayar. Kemudian saat SP2D keluar ya, belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan lintas lain. Nah, ini karena kan nomor 1 itu kan dibebankan keesok harinya melalui KPPN, berarti kan dia apa? LS gitu ya, LS ini dianggapnya LS. Dianggapnya LS, dia beli belanja pakai eh, SP2D gitu ya. Nah, karena belanja pakai SP2D itu merupakan pendapatan gitu ya, pendapatan bagi BLU. Nah, ada jurnal korolarinya ditagihkan ke entitas lain pada pendapatan alokasi APBN atas penerbitan SPM SP2D. Nah, itu. Jadi, yang pertama untuk pendapatan yang berasal dari belanja SP2D kita korolarikan sebagai pendapatan gitu ya. Kemudian yang kedua, 10 Agustus dikeluarkan surat tagihan nih. Karena udah selesai, dikasih surat tagihan nih pendapatan pelatihan kepada Pemda GZ senilai 100. Nah, saat keluar surat tagihan itu no entry gitu ya, penerbitan tagihan itu. Tidak ada entry. Kemudian tanggal 1 Oktober diterima hibah uang dari masyarakat senilai 100 dan laptop 20 gitu ya. Nah, di sini hibahnya ada uang dan barang ya. Nah, kalau di KL waktu hibah hibah uang itu kan dicatat tuh ya. Nanti kan pengesahan hibah gitu ya. Nah, kalau di BLU dia pengesahan hibah itu nanti dicatat saat ini, saat apa sama dengan SP2B, SP3B itu. Jadi tidak perlu dicatat gitu ya. Hanya yang barang aja yang dicatat. Jadi peralatan dan mesin yang belum disahkan gitu ya pada pendapatan hibah. Jadi peralatan dan mesin yang belum diregister pada pendapatan hibah BLU barang dan jasa saat kita nyatat hibah. Kemudian saat kita nyatat register BMN ya peralatan dan mesin pada peralatan dan mesin yang belum diregister senilai 20 gitu ya. Itu. Kemudian tanggal 30 November diterima pendapatan dari Pemda EGZ senilai 80 nih. Jadi diterima pendapatan kan tagihan tadi 100, dia nerima 80 nih. Nah, saat terima pun kita nggak nyatet gitu ya. Saat terima pun kita nggak nyatet. Jadi penerimaan PNBP tunai juga kita nggak nyatet.
Nyatetnya saat kapan? Nah, saat nomor 5 itu, 1 Desember dilakukan pengesahan pendapatan gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan pengesahan terhadap, sebenarnya sih bisa jadi satu ya, ini cuma apa namanya, Bapak pisahkan gitu ya. Nah, Bapak pisahkan di sini sebenarnya bisa langsung satu ya, langsung kas dan bank BLU pada PNBP BLU dan PNBP hibah gitu ya. Cuma kalau di contoh di PMK itu 280 itu dia untuk yang hibah itu memang dia menggunakan kas dan bank-bank BLU yang belum diregister gitu ya. Jadi sebenarnya penggunaan kas dan bank BLU yang diregister itu karena penerimaan tunai itu ada keterangannya sendiri. Ada keterangan tunai untuk eh, penerimaan-penerimaan pendapatan gitu ya. Nah, dia menggunakan itu. Jadi di sini atas penerimaan nilai Rp80 yang tanggal 30 November kita catat kas dan bank BLU pada PNBP BLU senilai Rp80 gitu ya. Kemudian saat terima hibah uang tanggal 1 Oktober kita catat nih kas dan bank BLU yang belum diregister pada PNBP hibah senilai 100 gitu ya. Baru kita korelarikan di kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan gitu ya. Itu jurnal kasnya juga sama ya, kas dan bank BLU pada PNBP hibah uang. Yang perlu diingat adalah jurnal keluar itu adanya di akrual aja ya. Nah, kemudian nomor 6 nih, sampai tanggal 31 Desember diterima 15 dari Pemda EGZ, sedangkan sisanya belum diterima. Nilai yang diterima belum sempat untuk disahkan, berarti ada pendapatan tunai yang belum disahkan. Nah, ini nih. Makanya titik pengakuan yang tadi kan jurnal apa? Pengakuan pendapatan itu saat diterimanya hak sama saat direalisasikan gitu ya, saat direalisasikan. Nah, saat diterimanya hak itu tadi kita nyatet nih tanggal 31 Desember itu kan kita terima Rp15 gitu ya. Cuma belum disahkan. Jadi kas dan bank BLU yang belum disahkan pada PNBP BLU gitu ya. Kita terima. PNBP-nya berarti kita sudah akui nih. Kemudian tanggal 31 Desember kan masih ada Rp5 nih atas terbitnya piutang gitu ya. Nah, piutang tadi kita akui nih. Piutang PNBP pada PNBP BLU senilai Rp5 di situ. Jadi piutangnya yang tanggal apa penerbitan tadi ya, surat agen tanggal 10 Agustus itu baru disesuaikan di tanggal 31 Desember. Nah, itu tuh. Itu terkait dengan pendapatan. Kemudian kita lanjut nih ke belanja ya, belanja BLU expendable gitu ya. Nah, yang pertama dilakukan ini ada 3 jurnal ya, jurnal komitmen belanja, resume tagihan belanja, pengasahan realisasi belanja SP2B. Ya kita komitmen belanja seperti biasa lah ya ini apa single gitu ya, single entry. Nah, ini yang atas ini saat apa namanya saat terjadinya, nah, yang bawah ini saat terima tagihan gitu ya. Terima tagihan, kemudian yang ini apa namanya resume tagihannya ya, beban BLU pada kas dan belum disahkan, kemudian saat disahkannya kas dan BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU gitu ya. Itu juga di buku besar kasnya kita perlu mencatat belanja barangnya gitu ya, belanja barang pada kas dan bank BLU. Karena pencatatan bebannya kan saat istilahnya saat SP3B, saat SP2B-nya ini kan yang bawah ini ya. Itu untuk belanja yang expendable gitu ya. Ini belanja expendable yang ini ya, maksudnya yang berasal dari PNBP ya. Kalau yang berasal dari rupiah murni ya sama dengan Satker ya. Ini nggak Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua, jurnal pengesahan belanja BLU untuk intrakomptable. Jadi atas belanja yang menghasilkan aset gitu ya. Pertama yang dilakukan adalah jurnal komitmen belanja gitu ya, komitmen belanja. Kemudian eh, komitmen belanja di debit dan di kredit ya kalau saat terima tagihannya gitu ya. Ini kalian Bapak satukan. Kemudian diterima aset, ya kita persediaan yang belum diregister ya. Asetnya apa yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Setelah itu kita baru meregister aset ya. Jenis asetnya apa? Pada aset yang belum diregister. Kemudian kita melakukan SP3B ya. Kita melakukan pengesahan belanja gitu ya. Jadi pengesahan belanja itu dari utang yang belum diterima tagihannya pada kas dan bank BLU yang belum disahkan gitu ya. Kas dan bank BLU yang belum disahkan. Kemudian kita
jurnal apa namanya pengesahan ya saat ketika terima SP2B, kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU gitu ya. Nah kalau di 280 itu ada di tambahan jurnal kelolarinya. Jurnal kelolarinya apa? Saat asetnya diterima. Jadi kalau kelolari di 280 itu asetnya itu dicatat belakangan setelah SP3B gitu ya. Kalau ini enggak, eh, di depan karena ikut 212 ya. Jadi registrasinya sebelum dilakukan SP2B gitu ya. Karena kan nggak mungkin nih baru desain baru diregister, harus diregister dulu baru desain gitu ya. Kan nggak bisa dipakai nanti gitu ya. Kayak gitu. Ini contohnya ya. Misal triwulan keempat nih ya, dibayar gaji sebesar Rp70. Kemudian ada belanja gaji ya, terus ada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp10. Jadi belanja apa namanya? Barang dan jasa ya. Kemudian ada belanja perjadian juga sama, belanja barang dan jasa nilainya Rp20. Kemudian ada pembelian peralatan, jadi belanja modal ya, nilainya Rp20. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini Bapak coba coba pisahkan ya, meskipun sebenarnya bisa disatukan gitu ya. Ini Bapak pisahkan mana yang barang dan jasa, mana yang belanja modal gitu ya. Nah, kita komitmen sama ya, belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal. Belanja pegawainya 70, belanja barang dan jasanya B ditambah C 30, belanja modalnya 20 gitu ya. Saat diterima tagihan, ya saat diterima SP3B itu udah langsung aja kita melakukan pengesahan gitu ya. Beban gaji pada kas dan bank BLU yang belum disahkan gitu ya. Kemudian belanja gaji ini masih ada yang salah ya. Bentar ya, bentar. Kita push dulu. Ini ada yang salah. Nah, kita lanjut ya. Ini tadi yang pertama ini kita lakukan belanja apa? Jurnal komitmen ya, jurnal komitmen belanja. Kemudian saat terima tagihan ya, saat SP3B gitu ya, melakukan SP3B. Nah, ini di SP3B yang pertama belanja beban, kita catat beban pada kas dan bank BLU yang belum disahkan, nilainya 70, 10, dan 20, 100 gitu ya. Kemudian saat SP2B kita catat kas dan bank belum disahkan pada kas dan bank BLU gitu ya. Jadi kas dan bank BLU-nya kan berkurang gitu ya. Itu juga di jurnal kas kita baru nyatetnya, belanja gaji pada kas dan bank BLU. Kemudian untuk peralatan, ya kita nyatet nih peralatan dan mesin yang belum register pada utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian kita register peralatan dan mesin pada peralatan dan mesin yang belum diregister. Kemudian utang yang belum diterima tagihannya nih saat dilakukan SP3B gitu ya. Dan SP2B. Jadi utang yang belum diterima tagihannya pada kas yang belum diregister nilainya 120. Wah, ini ada agak nggak balance gitu ya. Sebentar. Coba ya. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, ini tadi ada sedikit perbaikan gitu ya. Nilainya tadi kan 120, kita udah bawa lagi 20. Nah, kita fokus ke sini nih. Kemudian peralatan dan mesin. Nah, tadi peralatan apa? Kita saat menerima kan, saat menerima peralatan ya. Jurnal komitmennya di mana? Udah di atas ya. Ini langsung peralatannya. Peralatan nilainya 20, peralatan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya, IPDT gitu ya. Lalu peralatan dan mesin pada peralatan mesin yang belum diregister. Pak, mau saya singkat nggak apa-apa, Pak? Peralatan dan mesin yang HBD boleh silakan. Kemudian saat SP3B utang yang belum diterima tagihannya gitu ya pada kas dan bank BLU yang belum disahkan karena kan dibayar pakai itu ya kas dan bank BLU yang belum disahkan. Kemudian saat SP2B kita baru mencatat di buku besar aktual dan kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU. Begitu pula di buku besar kas kita catat belanja modal pada kas dan bank BLU. Nah, itu ya sedikit penjelasan mengenai pendapatan dan belanja. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa lihat contoh ini dan eh, materinya bisa kalian scan barcode di sini ya. Nih, bisa di scan barcode di sini, kalian bisa eh, pelajari gitu ya. Terima kasih, sukses UASnya ya.